ربك الذي خلق الإنسان من علق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita doakan selalu mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, Bapak Kepala Dinas, Ibu Sekretaris, para kabit, ibu-ibu sekalian, pecinta Rasul, insyaallah kita tidak akan dimatikan oleh Allah terkecuali dalam suasana iman, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan calon-calon penghuni sukanya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ilustrasi yang digambarkan oleh Al-Quran bahwa manusia itu tidak dilahirkan ke muka bumi terkecuali setelah selesai MOU antara Allah dengan malaikat Jibril dan kita sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan ruh dalam kurang lebih usia 4 bulan dalam versi Al-Quran, maka di sana ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril diperintahkan Allah. Yang pertama bikas bihi, ya, untuk mencatat dan memberikan apa profesi orang itu nanti setelah lahir ke muka bumi. Jadi insya Allah pian-pian ini kalau memang tercatat sudah, ya hidupnya begini enak, alhamdulillah menempuh pendidikan, kemudian naik mobil, turun mobil, masuk kantor lagi dalam suasana asing. Nah setelah itu akhir bulan negara kasih uang, alhamdulillah luar biasa, untung benar biar. Nah setelah itu kesempatan lagi beribadah, kita bersyukur kepada Allah. Jadi rezeki kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak boleh kita saling iri, saling dengki, dan bahkan ada merasa menganggap Allah itu dalam pikiran kita tidak adil. Saat orang itu ke itu aja pindah kujuk, Ustaz pindah nyaman banar. Lah ulun Ustaz kuncang kirap bahasa Banjar ini. Lucut kujuk kayak ini aja hasil ulun. Ya syukurlah kita, alhamdulillah, biar begini-begini kita sehat Bapak Ibu. Sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa puasa, kecuali yang lagi dapat dispensasi, ya lagi menstruasi. Nah kami laki-laki Masya Allah kada ada berpelayan Insya Allah ya. Nah, sampai selesai. Nah jadi ya rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Jangan pusing-pusing mikirkan rezeki. Dan lalu bagaimana Ustaz? Ya cara kita hanya mengatur saja. Nah boleh Bapak Ibu bikin progres. Oh saya mau begini itu boleh. Sebagai makhluk yang hidup, bergerak dan kreatif, susun saja itu. Nah maaf, yang menjadi usaha punya progres, yang menjadi eksekutif punya progres, yang menjadi legislatif, yudikatif, masing-masing kita bertugas sebagai khalifah di muka bumi dengan harapan seluruh aktivitas kita itu bagaimana kita mendesain menjadi esensi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti yang ulun daun pian yang akan bawa pulang menghadap Allah. Apakah profesi Ustaz itu terbaik? Belum tentu. Lah barangkali pejabat negara itu bisa lebih baik karena banyak sekali kebijakan dia yang memberikan kenyamanan terhadap rakyat ini. Mohon izin, bahkan Rasulullah Bapak menyampaikan, kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok kata Rasul yang nanti pada hari kiamat itu tidak ada naungan. Nah, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Siapa mereka? Salah satu di antaranya imamun adil, seorang pengambil kebijakan. Ya kalau di tanah Lampung ya dimotorin oleh Pak Bupati, wakil sampai ke bawah. Lah kalau di dinas pendidikan ya beliau kebijakan beliau itu nanti kalau baik dan untuk umat, Masya Allah, itu menjadi penyebab beliau nanti dapat garansi jaminan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, rezeki kita tidak akan tertukar. Bahasa orang Banjar, rajaki apa? Musang kada teka alam. Nah, jadi sudah santai kita, alhamdulillah. Tenang bu, hati kita bekerja beribadah. Kalau kau memang jatah saya segini ya kita syukuri. Tapi Ustaz, kekawanan ulun Ustaz sudah kau ngolah rumah ganal tapi bagus. Ganal tapi bagus istilahnya. Ustaz, dia sudah beli mobil Ustaz. Wah, ya kita yang nggak beli mobil ya alhamdulillah juga nggak pusing-pusing. Ya mau pertama naik, mau pertalite dihapus nggak pusing-pusing, kita pakai sepeda. Ya yang pusing itu yang punya mobil mewah, pertama turbo mahal itu. Lah maaf Bapak setiap bulan setiap tahun nggak mikirin pajaknya, kan sepeda ontel Bu. Lah kalau yang punya mobil ya tergantung sisi mobil yang dia bayar. Oh, punya mobil mewah 10 buah kali 1 dari 25 juta kali 10 buah berapa Piat? Ya itu kadang-kadang nah nggak mau bayar pajak padahal mau pakai barang mewah tapi takut bayar, itu namanya pengecut ya, pengen enak tidak bertanggung jawab. Konsekuensi enak mesti punya tanggung jawab. Kita alhamdulillah Masya Allah usia yang singkat ini, umur gak panjang-panjang begini, syukur Masya Allah, mudah-mudahan nanti kita dimatikan oleh Allah dalam iman. Itu saja harapan kita. Satu kata beliau, rezeki sudah ditentukan. Yang kedua, pasangan hidupnya. Ini bagi yang belum punya pasangan jangan takut, santai aja. Ya Ustaz kayak apa? Ustaz ini sudah berumur, Ustaz yang lunas sudah 20-an lebih. Ya kayak apa Ustaz? Mimpi-mimpi aja kada ada dipatok ular Ustaz ini. Kayak apa Ustaz? Bina dingin panas, sadang aja sudah eksis di medsos sudah, tapi kita menanggapin aja. Misal santai dulu. Santai aja, kita kan punya Allah yang atur sudah. Banyaklah kita sujud mohon sama Allah. Barangkali saat ini belum dapat pasangan, nanti ya setelah dalam surga. Iya Ustaz ya ada juga di dunia ini merasakan kayak apa pasangan hidup ini. Santai. Jangan nah Ustaz kawin lagi aku satu aja belum, Ustaz sudah 2-3. Waduh ngiri, jangan, memang garisannya begitu sudah. Nah beda kalau Pak Hadis kan ada aturan gak boleh gitu. Nah, tapi kalau dia mah gak apa-apa. Maaf gue ya bercanda tapi serius loh. Tapi gitu hidup ini, enjoy saja kita. Dan sudah ada bagiannya, sudah ada tupoksinya, enak kita bawa santai saja. Nah, yang penting kan kita meskipun nggak punya teman, alhamdulillah kalau makan nasi terasa nasi, makan udang terasa udang. Yang susah itu makan nasi rasa pasir, gitu. Nah ini kali berarti ada yang tidak beres gitu ya. Dan masih punya rasa, lek mencium kada, makan kada, nah positifnya kada berasa tuh. Jadi kita luar biasa, udah siapkan jodohnya. Jodoh udah disiapkan, Bapak Ibu. Lah termasuk profesinya sudah diatur sama Allah. Saya yakin Pak Presiden itu gak pernah mimpi dia. Ya dari maaf bos, karena perusahaannya baru saja dia. Begitu tapi diatur oleh Allah jalannya siksa begitu ya. Lah apa kurang di Jakarta itu orang hebat, tapi garisan tangan beliau sebagai presiden gak bisa ditolak. Nah kadang-kadang maaf orang ini banyak yang berpotongan jadi pejabat tapi gak dapat tuh. Ada yang maaf bentuknya sangat amat sederhana, bahasa orang banyak deso Pak. Lu tapi Allah bilang ini kamu, kenapa? Mungkin karena kerendahan hatinya, maaf mungkin karena dia patuh dan tunduk sama orang tuanya, wabil khusus kepada ibunya. Inilah keberkahan hidup rahasia orang masing-masing. Masya Allah Bapak. Nah, kita ini kan sebentar aja menikmati kehidupan ini, apalah kira-kira yang perlu kita persiapkan untuk mati ya. Lu juga sejak kecil belum pernah ngeden, lu jadi ustaz gak pernah berpikir begitu. Dulu jalan-jalan saja begitu seadanya, alhamdulillah. Tapi sekarang begini, takdirkan ya ikhlas saja Ustaz. Kamu dijadikan Ustaz, mudah-mudahan Ustaz yang bertakwa.
Okay. Alhamdulillah, ya meskipun terlahir dari desa Bapak, ya desa Ulun itu bahasa banyak diunjuk terpencil, tapi yang tahu desa Kandangan Lama itu, wah. Nah, untuk sekarang udah viral dengan gunung girahnya dengan naganya gitu ya. Dulu gak kenal orang jalan gak aspal lampu gak ada. Saya kalau ke Pelihari itu bahasa Banjar di Mumbana dulu. Kemudian Pelihari ada lampu, masya Allah hidup rasanya di kampung gak ada lampu tempo aja dulu. Tapi alhamdulillah anak-anaknya karena orang tua menganjurkan kita kamu harus sekolah karena dengan pendidikan. Loh kenapa? Quran bilang katanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Nah, inilah kecerdasan ini diberikan oleh Allah bagaimana kita menjadi orang yang banyak membaca tentang esensi kehidupan. Allahu Akbar, sikit berganti kehidupan ini tak selamanya menjadi orang istimewa. Ada waktunya. Hari ini Ulun juga orang biasa, kalau tidak beliau mempersilahkan ada saatnya. Selesai ngomong udah selesai. Jangan mau jadi imam terus ya, sekali-sekali jadi makmum je. Ya biar kita tahu bagaimana kondisi makmum itu. Jadi kata Rasul, begitu Rasul sangat amat sederhana sehingga tidak pernah kecewa Rasul. Tapi hiduplah yang semangat, jadikan hidup ini media kita untuk menambah pundi-pundi amal ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan yang singkat ini mudah-mudahan kata Rasul jangan sampai menjadi orang yang rugi. Ma'udah kata Rasul man adraka Ramadan falam yughfar lah. Rugi kata Rasul Ramadan ini bulan yang khusus, ternyata Ramadan berlalu kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting banget belum bagian kesempatan. Hari ini setelah kita hadir di sini tidak main-main. Andai kata Allah tampakkan nilai pahalanya kita berdiri hari ini lebih-lebih yang kepanasan tolong jangan bernaung seadanya ya. Mana ibu lepen di naung baru siapa jangan cuma menti matahari nggak di pembandel. Andai kata diperlihatkan oleh Allah pahala itu berbentuk uang Bapak Ibu, ya yakin kita ini nggak mau ketinggalan. Buru-buru kita akan hadir di majelis yang singkat. Apa doa malaikat dengan kita Bu? Yang pertama kata malaikat, ya Allah ya Tuhanku, ini malaikat yang berdoa pasti kabul. Mereka tidak berdosa. Kata Allah, ya jadikan orang yang hadir di tempat ini ya sehatkan badan mereka, jangan dibikin sakit-sakitan. Masya Allah, nikmat banget kita sehat ini. Ulun gue kadang-kadang sakit gigi, kepala pusing di jalanan, ulun ke rumah sakit kena melihat kurang nangkena kayaknya pakai apa itu Bu, pakai rumah. Oh, jadi akhirnya bulit Bu ambil sakit gigi nih. Belum bayangkan bulit Madinah kajaran Bu, kita cuma gigi yang sakit, gampang datang ke tukang gigi cabut. Nukurin yang sebelah sana sudah bercabut ya, pasang dan asli tapi palsu ya. Nyaman hidup kita Masya Allah. Satu didoakan sehat mana. Yang kedua kata malaikat, lapangkan rezekinya, mudahkan rezekinya, jangan susah dalam kehidupannya, bikin dia gampang. Ini yang susah kita kadang-kadang. Kita tidak berterima kasih kadang-kadang urusan, bahkan kita dimudahkan oleh Allah, itu bagian dari kemudahan. Masya Allah, tabarakallah. Dahulu kemarin kan sering jaga tuh di bundaran tuh, ya cukup lapor aja, izin bang, saya ini ada siap guru, kadang batu takodan vaksin sudah ada di takodan, ya izin saya mau acara. Artinya dimudahkan kita, tidak dipersulit. Itu bagian daripada insya Allah ya kita yang suka melakukan kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu sekali ketika ikut ibu itu ke pasar, sekali-sekali bagaimana suasana pasar, mengirim bini, gitu. Jadi Masya Allah, masih pun nyaman-nyaman juga kan baju kaos saja Bu. Cuma masih pakai pici pinang aja anak buah. Masya Allah guru biar ke pasar juga. Anak tahu kayak apa biar tuh berjuang mencari rezeki tidak mudah. Lah ibu belanja, nukar iwak
Kada dosa guru gratis saja. Kalau saya gratis padu juga bangkrut kan penjualan namun angka ini. Jadi jadi bini ulun dirajak aja ke pasar supaya gratis kita pakai duit. Pak, jangan angka itu kita jom ada dua bersedekah dengan orang. Wabil khusus di bulan Ramadan ini besar sekali nilai pahalanya. Sebagai penutup dari pertemuan ini sedikit ada cerita tentang apa yang membuat Allah itu senang dengan kita. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa bertanya, kata Nabi Musa, ya ayyu amalin yaj'aluka farahan li. Wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, apa yang membuat pian senang? Ya, kalau ulun beramal ini. Lalu Nabi Musa menyuguhkan solat yang terbaik, zikir yang paling khusyuk. Selesai beliau beribadah, ya Rabb, apakah pian merasa senang? Maaf, kata Allah, saya masih belum merasa senang. Kenapa? Solatmu nilainya hanya untuk dirimu. Lah, kemudian bagaimana zikir saya? Zikirmu penyebab dihapusnya dosa-dosa itu juga untuk kepentingan pribadimu. Nah, saya kan puasa, ya Rabb, puasamu itu penyebab menghindarkan dari bala dan musibah juga untuk dirimu. Terus bagaimana? Saya ngerjakan amal apa lagi, ya Rabb? Lalu suatu ketika Nabi Musa alaihissalam berjalan dan melihat ada satu orang mengasihkan sesuatu kepada orang yang membutuhkannya. Nah, orang itu himung bana diberi duit bu 50.000 tuh penjaga parkiran itu biasanya berapa izin Pak? Kalau memberi normal. Nah 3.000 jasidin ge. Kita 5.000 lusuh pulang duitnya. Bacampur sisi iwak lawas mahadami angsulannya 2.000 jangan datang ini. Lawas bamamai begini, lah kasih panja kada mahadami angsulan. Abutnya mencari angsulan keliling. Masya Allah. Betapa gampangnya aku ikhlaskan 2.000. Pernah suatu ketika ulun begitu merasa senangnya karena ulun punya hutang waktu itu ibu yang namanya bangun pondok ini kan dan mesti punya uang cash begitu. Jadi ingat ulun satu hadis, kalau memberi 1 dibalas 10, memberi 10 dibalas 100. Ketika ulun mampir di parkiran, orang ini pinata umurmu tapi melamun. Dan juga kira-kira ada masalah orang ini. Maka ketika ulun mampir ke sana dikasih Pak tahadusan dan mah bukan menceritakan kita membuktikan Rasulullah itu benar. Ulun tunjukin duit 50.000. Maaf jika ada angsulannya kada itu ampun gitu. Cuma 3.000 Pak. Enggak, ini pakai pian rajaki bila sudah ke tangan pian sudah ampunnya. Jadi dia bini urut, pakai keganalan. Ini bicara bukan karena halusnya, yang penting orang itu jadi senang. Insya Allah mudah-mudahan utang kita dibayar orang gitu. Iyalah bang, rasa ragu ulunnya, rasa ragu ya. Lah Masya Allah, lah tiba-tiba bu maaf, lah boleh ke rumah ada berdua orang mahadangi, yang satu potongan pindah lusuh aja nih, yang satu keren benar. Jadi yang satunya ini ternyata orang ini habis jual tanah bu, payu tanahnya ya kurang lebih 5 miliar ke atas lagi. Jadi guru jauh ulun belajar dulu bilanya payu tanah ini ulun hendak memberi ibuan artinya ya ambunannya karena ambunannya itu siapa ada kira-kira gitu. Jadi sudah datang maaf guru aja duitnya membungkus potongan plastik aja ujung ulun kada begitu plastik jadi isinya penting. Kan artinya kada keren kan bamplok kurangnya kan plastik kantongan aja lo tapi kancang terus kada dibuka Pak di atas 50 juta cuma 50.000 memberi tukang parkir gaji bayarannya 50 juta maka tahu tadi pun 100 memberi ini nyesel Masya Allah bunda. Lah tampilan sangat amat sederhana yang di bawah kantongan plastik isinya duit, yang satunya keren tadi nawari utangan waduh terbalik ya. Nah jadi kadang-kadang hati-hatilah kita subhanallah. Jadi kehidupan ini memang rada-rada lucu begitu. Bagaimana Nabi Musa tadi bercerita, ternyata yang membuat aku senang kata Allah, ketika habis di tengah orang yang membutuhkan itu dia perlu uang kamu mengasih. Lo ada orang janda
anaknya banyak, subhanallah gak punya uang, diam-diam kita kasih beras apa, masya Allah senang dia luar biasa. Tapi bagi dia 50.000 itu kada berarti, tapi bagi mereka yang penghasilan cuma 15.000 sehari lalu dikasih 50.000, sidin mencium-cium kan duitnya, pada tahu duitnya bakas iwak, bakas acan, yang penting dicium saking senangnya. Itulah amalan yang disukai oleh Allah. Kata Allah, di saat orang itu susah maka saya ada di sana, di saat orang itu sakit maka saya ada di sana. Perhatikan itu wahai Musa. Mudah ulun naun dia peduli momentum Allah membuat kita peka terhadap lingkungan kita dan saudara kita yang belum beruntung. Semoga bermanfaat. Ini dia yang dapat ingin sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.